bermanfaat. Dan setiap klien itu bawa ceritanya masing-masing, bawa pelajarannya masing-masing yang itu sangat bermanfaat untuk kita pribadi maupun pada orang lain. Kadang-kadang kita ceritakan perjalanan mereka kepada satu klien pada klien yang lain tanpa menyebutkan identitas ya. Katanya cuma si Mawar dan si Bunga begitu, bukan nama sebenarnya. Untuk mereka juga mengambil pelajaran. Nah begitulah kita mensikapi profesi yang kita nyemplung atau kecemplung atau terpaksa nyemplung ya di dalamnya. Baik, ini ya, silakan Abang untuk diklik-klik ya. Baik. Pertama, melakukan persiapan personal ini. Yang sangat penting bagi seorang klien adalah paradigmanya dulu, bahwa dia melakukan itu bagian dari ibadah dia. Oleh karenanya, kalau tadinya terpaksa itu, sekarang terpaksanya diganti lah jadi ikhlas. Kan ada yang kok aku sih yang datangin gitu ya. Tapi diganti. Pasti ada sebabnya. Kenapa Allah datangkan dia? Ini kita ganti dengan ikhlas. Jadi kita benar-benar mengikhlaskan niat agar setiap apa yang kita lakukan itu terkorelasi dengan akhirat kita. Kalau kita ikhlasnya itu juga di situ benar-benar lurus loh ya. Kita nggak mengharapkan sesuatu atau tidak berpihak pada sesuatu karena satu dan lain hal. Oh ya muter-muter. Ya intinya pokoknya ya udahlah aku ikhlasin karena Allah gitu. Dan ini stabilitas ruhiyah seorang klien itu penting. Saya kalau mau menghadapi klien yang saya sudah dengar kasusnya berat itu ya sholatnya ditambah sholat malamnya, tilawahnya ditambah karena waduh nanti paparan racunnya itu juga akan kuat sekali. Kalau orang psikologi katanya menyampaikan, saya dengar dari Bu Dasmi, kalau di Terawang dengan detektor itu ada aura ungu gitu yang keluar katanya, itu kemebul dari problem-problem itu. Jadi sebenarnya ada paparan masalah itu akan mempengaruhi bagaimana kejiwaan kita. Orang kalau cerita mengembirakan kan kita senang juga, kayaknya enggak? Cerita yang gembira-gembira kita juga wah kayak gembira banget gitu. Jadi kalau sekarang ini keadaan panas, Bapak Ibu bayangkan sedang berada di tepi pantai, angin bertiup sepoi-sepoi, banyak pohon cemara yang rindang ya, sambil Bapak Ibu meneguk air kelapa muda yang sejuk manis ya. Nggak ada sekarang. Tapi kayaknya udahlah kayak gitu aja, kita bayangkan lagi di pantai senang. Kegembiraan yang dikabarkan oleh klien atau orang lain pada kita itu berpengaruh pada kita. Demikian pula kalau mereka punya paparan masalah yang itu berat. Kadang saya nggak ngerasa ya. Kadang maksudnya ketika baca online, konseling online pakai HP, kadang nggak ngerasa itu. Tapi orang lain itu tetap melihatnya. Yang paling peka itu anak saya yang paling kecil, Revo. Ketika dia masih kecil, dia mengatakan begini, Umi, aku tuh nggak suka kalau Umi itu mulai ngelihat HP. Kenapa? Wajahnya Umi jadi jelek kan? Wajahnya jadi jelek, iya Umi kalau udah ngelihat HP wajahnya jelek. Saya pikir-pikir kenapa lihat HP wajah saya jelek, lalu saya berkaca gitu, oh iya ternyata ini yang jengkrut gitu Bu, gitu, bibirnya mengerucut gitu kan, nggak bisa senyum, kadang-kadang alisnya sudah berkerut-kerut gitu. Karena apa? Karena mikir itu. Saya akhirnya saya taruh cermin depan saya, terus saya kalau lihat HP, lihat cermin saya senyum, dia lagi senyum lagi gitu. Jadi lihat masalah orang saya sambil senyum-senyum karena nggak mau dilihat oleh anak saya wajah saya jelek gitu. Ternyata saya terpapar walaupun itu konseling secara online. Apalagi kalau offline ya, kliennya nangis-nangis kita bisa berurai air mata juga. Pernah Bu ada yang nangis dengar cerita klien? Empatinya kebablasan, nyemplung gitu ya, sampai ikut nangis ya. Belum pernah, kliennya nangis-nangis tuh. Kliennya bentak-bentak deg-degan, jadinya kita juga ikut deg-degan gitu. Kliennya menyebalkan, kita ikut emosi gitu ya. Ya saya pokoknya juga pernah, pacar pergi dulu gitu. Nah, tolong dilanjutin, aku nanti tidak marah ada dia. Karena kliennya nggak bisa dijeda awal terus nggak mau dikasih masukan, bantah terus, dia ke belakang, tolong lanjutin nanti aku nggak marah katanya. Karena udah keterlaluan. Kadang-kadang kita juga terpapar. Dan itu kuncinya ada di sini. Bagaimana kemudian kita memiliki kualitas ruhiyah dan yakin pada pertolongan Allah. Kadang-kadang kami pun ketika melakukan konseling, kami tuh nggak tahu tiba-tiba selesai begitu saja. Loh, kok rampung gitu? Ini Nasrullah, ini Allah yang menolong. Karena saya baru begini, kayaknya belum banyak yang dilakukan, masalahnya sudah selesai. Harus yakin ya. Jangan sampai kita menjadi konselor yang pesimis. Pesimisnya gimana? Abot banget cerai mungkin selesai gitu loh. Nggak mungkin selesai. Paling juga nanti cerai nggak boleh ya. Walaupun kita juga ngerti bisa jadi ujungnya itu adalah perceraian.
Tapi harus optimis bahwa Allah itu kalau menginginkan sesuatu selalu akan ada keajaiban. Ada masa di mana ada salah satu klien di mana yang bersangkutan itu membenci suaminya sampai sebenci-bencinya, sampai dia tidak mau disentuh suaminya, menganggap kamu udah bukan suamiku lagi gitu. Dia kalau suaminya datang dia berpakaian lengkap gitu. Kalau malam itu dia kunci pintu kamarnya, nggak mau suaminya masuk. Dia sering kamar mandi, sembunyi di kamar mandi gitu ya. Nah ternyata dia punya kena pengaruh sihir. Dan itu saya tahu setelah sekian lama. Di dalam komunikasi kami, konsultasi beberapa kali itu nggak terungkap kalau itu pengaruh sihir, dan dia tidak tahu kalau itu pengaruh sihir. Dia tidak tahu sama sekali. Taunya satu hari ya dia datang aja ke rumah pagi-pagi banget itu. Malamnya dia punya WA suaminya, Bu boleh nggak datang ke rumah ibu malam ini? Jam piro? Saya cek jam 11 bengi dari rumahnya ya sampai sini kira-kira jam 2 pagi. Saya nggak mau, maaf Bang, saya nggak bisa terima kira jam 2 pagi. Begitu adzan subuh, saya sholat subuh, saya buka pintu, dia sudah di depan rumah saya. Dia sholat subuh di masjid terdekat. Jadi nggak tidur semalamnya, menunggu saya, nggak tahu di teras rumah saya atau nggak tahu saya gitu. Dan istrinya bilang, saya mau ketemu beda, suami saya nggak usah ikut. Ya saya ketemu sama istrinya, mengakulah dia ternyata dia baru sadar kalau dia kena pengaruh sihir. Dan setelah itu juga alhamdulillah sudah baik lagi sama suaminya. Jadi dia benci sekali, dia suaminya itu benci banget, sampai diusir suaminya dari rumah. Ya dengan berbagai alasan yang dicari-cari lah, yang apa bacaan Qurannya nggak bagus lah, yang penghasilannya nggak tetap lah, yang apalah ya. Intinya tuh dia ada kena pengaruh sihir. Dan itu masuk lewat online. Ya. Nggak ketemu, dia nggak pernah ketemu dengan laki-laki yang mengirimkan sihir, itu nggak pernah. Dan itu saya tidak tahu sampai konseling terakhir, nggak tahu. Taunya ya setelah dia datang. Itu Allah yang bekerja ya, bukan saya, bukan kita. Tiba-tiba ya Allah yang bekerja. Dan tahunya adalah di malam itu keluarganya udah lagi rapat keluarga untuk mendengarkan si perempuan ini mau cerai apa enggak sama suaminya. Dan dia minta pada temennya untuk bertemu dengan laki-laki yang akan menikahi dia itu. Dia percaya sama temennya itu, dia bilang ke temennya, deloan dia, kalau Dawan itu belum ada WhatsApp ya, jadi SMS. Lihatlah dia, kalau dia itu baik menurutmu, aku akan menceraikan diri dengan suami dan menikah dengan dia. Kalau dia menurut kamu jelek, enggak. Suaminya enggak tahu itu. Ya, akhirnya temennya ketemuan dan temennya, Dek, jangan dilanjutkan, ini orangnya kayak dukun, akiknya kanan kiri. Perempuan ini belum pernah lihat perempuan laki-laki, tapi dia sampai tergila-gila. Ngeri ya, kayak kejadian gitu ya. Terus akhirnya alhamdulillah, Bu saya tobat, saya serahkan semuanya, dia kasih semua chip, SD card-nya segala macam kasih kami saya mau kembali pada suami saya. Selesai. Saya bilang aku ki ngopo ya, katanya ngopo-ngopo ya gitu ya. Saya ngapain ya? Saya cuma dengarkan suara dia, saya kasih saran ini itu. Ya kami sempat beberapa kali memang beberapa sesi dengan mereka berdua begitu, tapi nggak kepikiran bahwa itu adalah bagian dari rahasia. Gitu. Dan sampai sekarang suaminya tidak tahu bahwa istrinya sebenarnya kena sihir dari seorang laki-laki. Sampai sekarang suaminya ngertinya juga selesai dibantu oleh Pak Cak dan Bu Ida gitu. Itu yang menolong pada Allah. Ini contoh ya. Jadi kita harus yakin dan minta pertolongan Allah. Nah kita juga harus banyak belajar tentu ya teman-teman. Karena begini, ini sudah jamaah kita tahu. Kapasitas kita lah yang akan menentukan ya. Artinya kalau kita belajar ya orang akan melihat ada baik yang mereka bisa ambil dari kita. Kalau kita bertumbuh orang juga akan melihat itu. Jadi Allah lah dalam bahasa yang lain, Allah yang akan meluaskan panggungnya gitu. Mungkin ada dai kampung yang orang kampung seneng dengarnya, kadang-kadang deh kampung sebelah ikut mengakses itu kan, disampaikan tetangga sebelah ikut mengakses, kabaran sebelah ikut mengakses, akhirnya begitu dia akhirnya jadi terkenal begitu karena apa yang dia berikan bermanfaat. Bukan dia yang mengusahakan, tapi Allah yang akan meluaskan panggungnya. Demikian pula kemanfaatan pada diri kita. Kalau dari waktu ke waktu kita belajar mengasah diri, semoga juga minim zero masalah, zero kesalahan itu ya, nggak ada kesalahan kita karena seperti dokter kadang-kadang kita punya keterbatasan di dalam diagnosa penyakit gitu kan, keterbatasan dalam ini karena keterbatasannya itu begini. Kalau dalam konseling, apa yang kita pahami adalah apa yang disampaikan oleh kliennya nggak? Kita nggak bisa benar, bohong nggak gitu. Ya bisa nggak gitu? Nggak kan?
Ya, jadi kan dia ngomong apa ya itu yang kita percayai. Kalau dia nggak ngomong ya udah, berarti kita nggak tahu. Kita nggak bisa mengorek-orek hal-hal yang kita tidak perlukan. Ya contoh mengorek-orek yang nggak perlukan, suami saya selingkuh bu. Terus kita naik selingkuhannya, ayo ora gitu. Apa perlunya gitu ya? Kita nggak perlu itu. Kalau kita punya gambaran selingkuhannya cantik atau seperti apapun itu nggak ada perlunya. Jadi kita udah apa yang sebatas dia sampaikan dia sudah selesai di situ. Hanya data-data penunjang untuk proses konseling yang kita butuhkan. Dan kalau dia tidak terbuka, intervensi kita hanya sebatas apa yang dia percayakan pada kita. Kita tidak bisa memaksa untuk masuk terlalu dalam. Ya apa yang dia percayakan pada kita itulah dia kita berikan intervensi. Dan itu kita butuh belajar. Ya tentu kalau Pak Cah menyampaikan praktek konseling kami itu sejak tahun 2000 misalnya. Tentu dulu dengan sekarang kami juga berbeda. Cara kami menangani masalah, cara kami menyambut klien, cara kami sudut pandang kami dan seterusnya alternatif bahkan metode kami di dalam melakukan terapi atau hal yang lain itu berbeda dengan sekarang karena kami terus belajar. Baik Mas Bakri. Cara kami belajar itu diantaranya seperti mengadakan acara konselor tahunan itu, ya itu cara kami belajar. Saya makanya duduk di depan dari awal sampai akhir karena saya sama Pak Cara yang belajar sebenarnya. Selain acara-acara seperti itu, kami juga mengadakan diskusi terbatas. Kadang di rumahnya Bu Diana sekian sesi yang kita diskusi. Kadang Bu Hasri yang kesini kita adakan acara-acara juga dengan beliau terbatas begitu. Kadang kami bedah kasus bareng-bareng kita bahas, itu cara kami belajar. Dan mereka selalu menginformasikan jika ada kegiatan-kegiatan penunjang, Bu ini bagus ikuti, Pak ini bagus ikuti, kami mengikutinya. Karena terhubung dengan UIN, dengan UMY, dengan UGM ya, karena kami mengakses para konselor senior itu. Yang ketiga adalah menikmati aktivitas konseling. Begini. Tadi kan saya bilang ikhlas dulu. Nah, lanjutkan dengan pemaknaan. Jadi kalau kemudian seorang itu sudah bisa menemukan ini loh, memang aku ini memberikan kontribusiku di sini. Bahwa ketika Allah itu mengizinkan kita bertemu dengan masalah orang lain, sebenarnya lah Allah sedang menolong hidup kita. Itu paradigmanya dulu. Ketika kita diizinkan menolong orang lain, maka Allah akan menolong hidup kita. Kita akan dimudahkan kehidupan kita mau di dunia maupun di akhirat dan seterusnya. Paradigmanya harus dibangun dulu. Jangan kita malah kamu nangis-nangis utangnya utangku ya kayak gitu ya. Ada orang cerita utangnya banyak ikut ngomong utangku ya banyak-banyakan. Ada orang cerita suaminya kasar gini-gini lah, suamiku ya orang kurang-kurang misalnya gitu ya. Ada orang cerita anaknya begini, aku ya punya masalah dengan anakku. Gitu. Kita harus memaknai bahwa inilah justru pertolongan Allah pada kita. Ketika Allah izinkan kita menolong orang lain. Jadi makna tindakan konseling kita itu apa gitu. Dan memang waktu untuk konseling itu penting untuk kita pertegas berapanya ya. Saya sambil duduk aja ya Ibu ya. Jadi saya saking banyaknya tamu dan banyaknya kegiatan itu sampai raduan mangan. Enggak, saya bilang agak kalau makan saya sudah tamunya banyak gitu. Jadi kerasanya kalau udah ngomong. Bapak Ibu jangan nggak dian makan ya. Nanti kalau udah datang snacknya angkat-angkat nanti kita makan dulu sebentar. Jadi ada konselor pemula, konsultan pemula itu yang mereka itu tidak mendefinisikan jam kerjanya. Nah, ada Bu yang begitu, akhirnya terjajah hidupnya. Ya ada seorang konselor, bukan konsultan, ada seorang konsultan suami istri yang akhirnya jadi klien kami karena mereka bertengkar urusan ini. Banyak sih ya. Ada psikolog juga, ada dokter juga, pokoknya banyak praktisi yang akhirnya jadi klien kami. Salah satunya adalah orang yang belum terbekali. Suaminya cemburu karena istrinya ini punya klien laki-laki yang tidak kenal waktu. Mau jam 11 malam telepon ya harus diangkat, mau jam 1 malam telepon ya harus diangkat. Suami istri lagi tidur sebentar, ya aku terima telepon dari klien dulu. Laki-laki kliennya. Saya bilang, kamu nggak boleh begitu. Kamu harus tetapkan batasan waktu kamu. Kapan kamu itu mau diakses oleh dia. Kita tidak open 24 jam HP kita nyala, ya. Ya. Saya sering menyampaikan bahwa kita itu juga karena ini bagian dari pekerjaan ya.
bagian dari keseimbangan ya, jangan sampai itu menjajah waktu kita seluruhnya. Nah, si perempuan ini mengatakan, Bu, kalau saya tolak dia mengancam bunuh diri. Saya bilang, rapopo, kita anteni aja kapan berita kematiannya, saya bilang. Orang yang ngancam-ngancam bunuh diri ini cuma ngancam doang gitu. Jadi gimana caranya? Kamu terakhir bilang ke dia, tolong kalau ada masalah hubungi suami saya, ini nomornya gini-gini, kan udah kenal juga kan. Sejak ini kamu bukan lagi klien saya, matikan HP-mu 3 hari, saya bilang gitu. Karena dia kadang-kadang istrinya klien itu yang telepon, Bu tolong diangkat suami saya teleponnya, nanti dia bunuh diri, dia udah sehari nggak pulang. Saya bilang kalau istri yang telepon seperti bilang aja, nggak apa-apa Mbak, nanti kalau sudah ada kabar bunuh dirinya saya datang. Berapa hari kemudian, ini kan dia panik-panik ini, telepon saya, Bu gimana kalau benar-benar bunuh diri, saya jamin enggak. Akhirnya benar itu, seminggu saya tanya, udah mati belum, saya bilang gitu. 2 hari kemudian, udah mati belum gitu. Sebulan dia udah selesai kok, dia nggak mati juga. Jadi ngancamnya, saya sudah di kereta api nih Bu, kalau Ibu nggak mau terima telepon saya mau tabrak kereta api, kayak gitu itu ngancamnya. Itu memang laki-laki yang obsesif, yang mungkin sakit jiwa gitu ya, jadi mau maksa-maksa. Padahal ya konselor teman saya ini ya nggak cantik juga gitu ya. Aku juga bingung apa ini sebabnya gitu. Maksud saya miliki waktu tersendiri untuk konseling. Jadi jangan kita ini seluruh waktu kita dijajah oleh klien. Misalnya saya bilang ke admin, saya terima konseling offline hanya 3 kali sepekan. Waktunya ini. Ya udah, mereka akan memberikan waktu itu. Saya terima konseling online hanya 3 kali sepekan. Waktunya ini. Ya udah. Bu, tapi ini mendesak. Semua orang bilang mendesak. Semua orang itu bilang kalau nggak mau dengan waktu antrian itu, kasih daftar nama konselor yang lain. Kasih ibu ini nomornya ini, ibu ini nomornya ini. Kalau dia memang mendesak, biar dia ke konselor yang lain. Kan masih banyak konselor di Jogja. Kalau sama saya dia harus ikut antrian. Saya tidak mau 24 jam saya dipanggil oleh dia. Nah kan saya nggak sempat jalan-jalan nanti ya, nggak sempat jajan-jajan ya, nggak sempat healing-healing. Baik, kemudian memiliki mekanisme rilis. Jadi agar kita kemudian juga bisa punya keseimbangan, bisa mindful dan sebagainya, teman-teman punya cara-cara rilisnya sendiri. Kalau Pak Cah itu katanya ngopi, itu cara rilis, makan durian, makan sate. Kalau saya masak, cuci piring, ya menulis. Kalau Pak Cah ya, saya menulis ya tidak terlalu rilis, nah kadang-kadang pasti beban menulis itu. Kadang, aduh, oke, kita naskah tulis itu ya. Nulis itu karena terbebani, kadang-kadang seperti. Tapi kalau Pak Cah menikmati untuk healing katanya. Saya masak, bertanam, itu ya, baca novel, itu kemudian begitu jalan kaki, ya saya jalan kaki kemana-mana, nyari 7.000 langkah, itu kan bagian dari healing saya. Gembira aja saya para-para jalan sendirian, nggak apa-apa. Teman-teman menemukan sendiri, itu bagian dari keseimbangan kita agar apa ya, agar kita bisa kalau menghadapi klien masalah itu melihat dengan jernih, clear ya. Baik, klik lagi. Ya. Kemudian meringkas proses, ya ini begini. Kalau konseling zaman dulu itu kayak bersesi-sesi sampai puluhan sesi untuk menggali akar masalahnya apa dan seterusnya. Nah kita fokus pada solusinya, maka kita nggak menggali masa lalu dia banyak-banyak. Yang penting kita tahu akar masalahnya, yang penting kita garis besar masalahnya, stop di situ. Kemudian kita akan fokus pada penyelesaian masalah di situ ya. Jadi kita sepakat tujuan konseling. Kadang-kadang klien itu datang, dia bawa masalah yang berjibun. Jadi saya biasanya menyediakan satu kertas, satu pulpen. Kemudian ketika dia mulai ngomong itu saya tulis ya Bu, gitu. Karena saya tatap kontak mata, kadang-kadang saya tulis kapan menikah, berapa tahun pernikahan, oh masalah dengan anak, masalah dengan suami, oh masalah dengan mertua, masalah dengan gitu ya. Lalu nanti saya akan menyepakati yang kita selesaikan ini dulu ya Bu, sepakat. Jadi nggak semuanya tanggung renteng kita terima semua, enggak. Kita fokus ini dulu ya Bu, dan kita melihat mana ini sumber masalahnya. Nah udah di situ. Kita akan selesaikan ini ya Bu, kita coba ya 2 bulan selesaikan ini. Jadi mungkin ada 5 masalah yang dia bawa, kita cuma menyelesaikan 1 aja. Yang masalah hutang piutang kayak, yang masalah apa, enggak. Karena ini bukan kewenangan saya, ini kewenangan orang lain juga ini. Gitu ya, jadi sepakati tujuan konselingnya, kemudian fokuskan pada tujuan proses dibandingkan dengan tujuan hasil. Kadang-kadang begini, ada orang itu yang nggak mau, aku nanti kalau konseling sama Bu Ida atau Pak Cah nanti dipaksa-paksa untuk merujuk, gitu, Mas ya. Dipaksa-paksa untuk nggak boleh cerai misalnya, atau dipaksa-paksa untuk cerai misalnya.
Dari awal tuh kita sampaikan bahwa tentang nanti kalian mau terus atau cerai itu nanti. Sekarang kita sedang proses untuk mengurai masalah ini ya. Ada bukunya ya, Seni Mengurai Masalah. Kita sedang mengurai masalah ini. Nanti endingnya itu kamu kok memutuskan bercerai atau endingnya kamu mau terus lanjut, ya silakan, ada di tangan kalian. Jadi fokusnya itu adalah pada prosesnya, bukan dengan hasilnya. Nah, hindari sesi yang melelahkan. Tadi pagi ada ibu-ibu yang bilang kalau ada orang curhat nggak sanggup menghentikan, omong terus, orangnya omong terus gitu ya. Ya begitulah, mereka mau sedang butuh tempat untuk ditampung. Saya punya tekniknya menerima klien itu agar ngomongnya nggak kepanjangan gitu. Kalau dulu punya anak, saya masih punya tugas menjemput anak, saya bilang bentar lagi jam 2 saya menjemput anak ya Bu, jadi mohon maaf nanti kita selesai jam 2. Kalau sekarang sholat misalnya jelang waktu asar, jelang waktu duhur, nanti ba'da asar saya ada acara lagi ya Bu, kita selesai di waktu asar. Jadi 1 jam sebelum waktu sholat saya biasanya ngasihnya itu, sehingga benar-benar hanya 1 jam. Karena ibu-ibu tuh nggak bisa dihentikan. Kalau kita terima jam 8 pagi, saya bilang konselingnya 1 jam aja ya Bu, ya tetap 3 jam, ya tetap 4 jam. Padahal nggak bayar gitu kan. Jadi waktu saya akan habis dengan dia saja, sementara ada orang lain juga butuhkan. Gitu. Jadi saya punya teknik untuk hanya 1 jam menjelang waktu sholat, atau menjelang waktu saya pergi yang seperti itu, biar mereka ngerti sendiri bahwa waktunya cuma 1 jam gitu. Jadi kita hindari sesi yang melelahkan, pendek aja, 45 menit 1 jam, maksimal 1 jam. Terus berorientasi pada now and here. Jadi tidak mengorek pada munculnya masalah. Kita nggak usah berdalam banget sampai tentang keluarganya, renir sampai jauh banget sebelum waktu yang lama, tetapi lebih pada yang sekarang ini apa gitu. Jadi banyak menggali masa lalu itu kadang-kadang kurang efektif juga. Jadi yang dia kembali ke belakang, masalah-masalah yang banyak yang akan. Pak Cah silahkan ke depan Pak Cah untuk melanjutkan. Kayaknya beliau sudah lebih segar untuk bisa bertemu menyapa Bapak Ibu semuanya. Nah tentu dengan pengalaman yang panjang dari waktu ke waktu itu, apalagi kalau kita dokumentasikan ya teman-teman, kalau rajin. Nanti ada buku yang kemudian, oh ya cerita, kalau saya nggak telaten di buku tapi saya tulis catatan di note cerita klien, saya tulis, kemudian nanti saya akan apa langkah-langkah dan saran kita, itu saya dokumentasikan, sehingga ketika beliau datang lagi saya tinggal mereview lagi gitu. Nah itu langkah yang kedua. Silakan Pak Cah untuk melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, saya langsung aja ya. Berikan proses sudah ya? Sudah ya, Mi? Sudah. Nomor 3 Bang, mengolah potensi klien. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam dunia konseling itu ya, kita tidak melihat klien yang datang kepada kita itu, satu, bukan sebagai orang sakit, makanya kita tidak melihat pasien. Yang berhak menyatakan ini pasien saya itu dokter, psikiater, itu pasien. Kita, konselor sosial itu nggak berhak mengatakan mereka pasien, mereka adalah klien. Bahasa Indonesia itu klien, bukan klien, ya. Klien itu bahasa Indonesia, pasien, ya. Klien itu bahasa Indonesia. Anda kalau mengatakan klien boleh, tapi itu bukan bahasa Indonesia. Jadi klien, ya. Bukan pasien. Kalau pasien itu harus dirujuk kepada psikiater, kepada dokter. Jadi kemarin kalau ada yang ikut acara kemarin, Bapak Ibu-ibu ikut ya. Pak Umar nggak ikut nih. Yang kemarin ikut sudah dapat ilmunya dari Mbak Diana sama Mbak Ida psikiater. Kalau Mbak Diana, saya. Kemarin saking badannya Pak Materi, lupa yang nyampaikan yang mana. Tapi di antara mereka itu ada Mbak Dr. Wareh yang bilang gini, bedanya yang kemarin kan ada depresi, ada stres, ada psikosis ya, psikotik. Kalau Mbak Wareh ya, Bu Dr. Wareh kemarin bilang, kata dosen saya, kata Mbak Wareh, kalau kamu itu cuma pengen bedain mana stres, mana depresi, mana psikotik itu, terutama yang psikotik itu kamu nggak usah kuliah tinggi-tinggi. Orang mau masa tahu, ini psikotik itu tahu ya. Jadi kalau kita itu didatangi, ini datang kepada kami, Mbak namanya siapa? Nggak bisa jawab. Alamatnya di mana? Nggak bisa jawab. Jadi orang itu kalau ditanya A, jawabannya B, dan selalu konsisten tidak nyambung dengan jawaban kita, ini bukan klien, ini pasien.
Kalau diomongin, ditanya masih nyambung, jawabannya bener, nyambung gitu lah. Kadang-kadang kita tanya aja, tadi Mbak dari mana? Itu matanya ke sana, rawangnya orang ke sana gitu. Halo, kita gitu. Halo. Mbak, kamu lihat tanganku. Ayo kita tepuk-tepuk, kalau dia laki-laki tak tepuk. Kamu ngerasain nggak? Kamu ngerasain nggak? Kalau dia nggak ngerasa itu semuanya, ini bukan klien, ini pasien. Begitu sudah nyata pasien, saya telepon, Bu, Dokter Ware, pasienmu, saya bilang. Nang omahku, pasienmu. Gue siapa saja, gitu. Tak kirim ke sana. Jadi itu sudah bukan lagi kita yang seperti itu ya. Nah, jadi kecuali yang sudah seperti itu. Kalau mereka itu klien, itu semuanya punya potensi. Kalau pasien, nah memang sedang kehilangan sangat banyak hal sehingga dia harus ditangani secara medis. Tapi klien yang datang kepada kita itu, kita melihat itu potensi yang penuh, hanya saja pada waktu itu dia sedang kehilangan kemampuannya untuk mengoptimalkan potensi-potensinya itu. Itu klien ya. Klien adalah seseorang yang dia punya potensi-potensi penuh dalam dirinya, hanya saja sedang kehilangan kemampuan untuk mengolah potensinya itu. Itulah klien. Makanya kita optimalkan potensinya. Jadi contoh nih, menggali kekuatan dan kekuatan klien. Tadi sudah disampaikan Bu Ida, jangan fokus ke masa lalu. Dulu, jangan asalkan dulu stop. Ya kita nggak pakai stop, tapi dulu, oh ya, yang dulu sudah kita omongin Ibu. Tapi dulu suami saya, ya dulu itu kemarin kita sudah ngomongin yang dulu, kemarin sebelumnya pertemuan juga sudah ngomongin yang dulu. Kita ngomongin yang akan datang. Cara menggali potensi. Pak Umar sekarang menjadi apa ya Pak Umar? Aku tanya, Pak Umar sekarang jadi apa ya? Sekarang ini jadi apa ya posisinya? Sekarang kepala sekolah, penilai, apa something? Guru. Sebelum jadi guru Pak Umar jadi apa ya? Sebelum guru. Oh, setelah lulus langsung jadi guru. Oke. Guru pangkat berapa ya, Pak? Kepangkatannya? 4. Nah, oke. Pak Umar pernah dapat penghargaan ya dulu, something. Waktu jadi guru apa, teladan, something. Pemuda pelopor. Namanya apa? Guru pelopor. Pemuda pelopor tuh. Ini beliau bukan klien saya, bukan, tapi cara menggali kayak gitu tuh. Bapak sekarang apa? Bapak kalau boleh tahu, Bapak sekarang posisi sebagai saya guru, Pak. Saya sebelum jadi guru mahasiswa ya beliau. Kalau saya nggak kaget dengan jawaban beliau ya. Beliau ini sejak kuliah, kalau saya ngisi pengajian dia ikut kan. Itu saya kalau ada Umar, aku sudah batin itu tekonnya mesti aneh-aneh gitu. Nah, itu Umar ini. Jadi kalau sekarang diajarnya begitu saya nggak kaget. Tapi begitu cara menggali. Pak Umar sekarang guru. Oh, sudah berapa lama Pak Umar jadi guru? Berapa lama? Kurang lebih 23 tahun. Sepanjang 23 tahun ada prestasi yang Pak Umar sudah pernah lakukan. Oh iya Pak, saya pernah jadi pemuda pelopor. Oh bagus, apalagi Pak Umar? Tuh. Gunakan itu semuanya. Pernah jadi pemuda pelopor, pernah jadi guru berprestasi, pernah jadi itu. Pak Umar pernah memimpin dulu pernah, jadi guru ini ada apa ya Pak Umar yang senangnya? Aku tutup guru itu tidak roh. Nah, kalau di sekolah itu mungkin ada pekerjaan fungsional something yang kamu mengkoordinasikan orang-orang. Kepala sekolah, pernah jadi kepala sekolah? Mengkoordinasikan berarti mengkoordinasikan guru-guru segala macam ya. Nah, contoh, Bapak pernah jadi kepala sekolah, pernah mengkoordinasikan guru-guru. Waktu Bapak jadi kepala sekolah, apakah pernah ada guru konflik dan kemudian Bapak pernah menanganinya gitu? Pernah, tuh, itu semuanya ya. Jadi, kalian kita tuh bukan orang yang nggak punya apa-apa, nggak ngerti apa-apa, bukan begitu. Bapak orang hebat, Bapak pernah jadi kepala sekolah, Bapak pernah jadi guru teladan, Bapak pernah memimpin satu organisasi besar di sekolah itu, betul ya, menggali potensi. Gunanya apa? Jadi masalah yang sekarang Bapak hadapi itu sederhana banget bagi Bapak. Bapak orang yang hebat yang sudah gali potensi klien kita. Jadi jangan menggali masalahnya. Bukan gini, Pak Umar pernah punya masalah apa saja. Bukan begitu ya. Paham nggak? Jadi begitu. Ini bukan Pak Umar, ada Umar yang lainnya. Datang ke tempat saya, Pak saya lagi berantem nih sama anak saya lagi berantem sama istri, misalnya gitu. Terus saya tanya gini, Pak Umar selain masalah itu, masalah apa lagi? Bukan begitu cara bertanya, ya. Sekarang Pak Umar konflik sama istri.
Pak Umar pernah nggak konflik sama mertua? Iya Pak San. Pak Umar pernah nggak konflik sama orang tua? Iya Pak San. Lah itu makanya, karena Pak Umar sering konflik, lah nggak selesai. Bukan begitu. Jadi kalau dia sedang ngomongin, saya lagi konflik Pak San dengan istri saya, udah itu aja difokus di situ. Jadi jangan menambah lagi medan konflik yang lainnya yang nanti suasana konseling kita jadi rumit karena sangat banyak konfliknya. Nah kita harus fokus mana dulu yang diselesaikan. Sekarang fokus pada konflik suami istri. Oke. Wah, ternyata Pak Umar pernah jadi kepala sekolah ya. Ternyata Pak Umar pernah memimpin sekolah itu dan pernah ada konflik-konflik dan Pak Umar menyelesaikannya. Hebat loh Bapak. Luar biasa loh. Tuh, itu cara kita untuk mengolah potensinya. Mengolah potensi klien karena itulah yang menjadi 40% dari keberhasilan konseling bermula dari kemampuan konselor mengolah potensi klien. Itu yang disebut dengan faktor ekstra terapeutik. Itu namanya ekstra terapeutik seperti ini. Jadi kemampuan klien, semua klien kita itu punya sesuatu something, gitu. Oke ya. Jadi ciptakan perubahan bersama. Kenapa perubahan bersama? Ini biar sekalian aja contohnya Pak Umar. Pak Umar, saya juga dalam kehidupan saya sebagai suami itu juga berkonflik Pak Umar dengan istri saya gitu. Saya juga punya problem. Tapi kita bisa membuat ini semuanya menjadi mudah kita lalui. Ayo kita selesaikan bersama. Jadi kira-kira apa yang akan Pak Umar lakukan? Tadi sudah no and here, sudah belum Bang? Sebelumnya tadi ya, no and here. Nah itu, jadi jangan kemarin, sekarang apa yang Bapak inginkan, yang akan datang apa yang Bapak inginkan. Ayo Pak, kita berubah bareng. Aku juga laki-laki, banyak kelemahanku, aku juga pengen berubah kok. Ayo kita ciptakan perubahan bersama. Kami dengan serius mengolah ini, maksudnya gini, serius, saya bukan berbahasa basi ketika saya bilang sama klien saya, kita berproses bersama. Karena saya memaknai mengapa Allah utus orang ketemu saya untuk cerita masalah itu. Gitu. Bukankah kamu itu bisa datang ke psikolog, di sana banyak psikolog, di sana banyak konselor, di sana banyak psikiater, di sana banyak ustadz, ulama yang hebat-hebat, kamu bisa akses mereka, kamu bisa ngobrol sama mereka. Ya kok kowe tekan nang omahku iki lho. Sing ngakon kowe ning nggon aku ki sapa? Ya, kenapa Allah utus seseorang datang ke rumah saya untuk cerita masalah kayak begitu? Apapun masalah mereka, karena tiap hari ada yang datang ya dan ceritanya macam-macam gitu. Tapi kenapa dia datang ke rumahku? Saya selalu memahami mereka, ya gini loh, saya tuh banyak berteman ini, Mas Aziz, teman saya, di belakang sana ada Mas Diki, Mas Taki, Mas Jono, Mas Iwan, Mas Fairus, Mbak Iza, Mbak Lutfi, Mbak Herma, Mbak dan seterusnya yang di belakang sana itu. Kan ngelihat saya tuh tua, ya, iya Jus, tua, iya, jujur banget ya, ngomong orang masih orang. Karena mereka ngeliat saya tua, kan pakai tuh mau nasihati saya, ya nggak? Aduh gimana nasihati Pak saya, nggak enak lah nasihati Pak saya. Oh gimana bla bla bla. Padahal nggak nasihati. Allah utus tuh orang-orang untuk nasihati saya. Jadi datangnya klien ke tempat saya itu, saya memahami Allah mengutus orang-orang untuk nasihati Pak saya. Karena Pak saya itu nggak dinasihati oleh teman-teman sekitarnya, nggak ada yang mau nasihati Pak saya gitu. Jadi akhirnya Allah itu mengutus orang-orang itu loh, ana yang masalah kaya ngene, kowe ngerti ya, nek wong lanang iki kaya ngene iki, kok dadi masalah karo bojone gitu. Kalau ada laki-laki sifatnya kayak gini, itu nanti jadi problem dengan istrinya. Aku belajar, oh gitu ya. Kalau laki-laki sikapnya gitu, itu menyakiti hati saya, belajar aku. Jadi kita berproses bersama, ciptakan perubahan bersama, ya. Ini mengolah potensi dia, tapi nanti berdampak juga kepada kita. Next one. Yang keempat adalah menguasai keterampilan dasar dan spesifik. Bapak Ibu sekalian, keterampilan dasar bagi seorang konselor itu hanya 3. Coba dihafalkan, besok ujian keluar. Hanya ada 3 keterampilan paling mendasar yang apabila Anda sudah punya 3-tiganya, dan insya Allah sudah punya, Anda adalah konselor, tinggal tambah keterampilan spesifiknya, ya. Jadi ketiga keterampilan dasar itu, 1, keterampilan mendengarkan. Siapapun di antara Anda yang betah mendengarkan, maka Anda berpotensi menjadi konselor, ya. Kalau Anda itu asik dengerin orang, ya, ada orang yang mendengarkan itu Anda asik mendengarkan, istrinya curhat Anda dengarkan, anaknya curhat Anda dengarkan, tetangga curhat Anda dengarkan. Pokoknya Anda itu
Yang tadi Bu Ida bilang, siapapun di antara kita itu ada yang Allah karuniai wajah yang enak dicurhatin. Begitu ketemu dia, curhat dong mama, itu ngelihat wajahnya aja pengen curhat ya. Jadi kalau Allah karuniakan kayak begitu, itu tinggal dilatih. Kamu harus berlatih menjadi konselor. Tetangga saya ini ada seorang ibu yang kalau semua orang tetangga itu ada masalah apa saja curhat sama dia. Saya bilang, Mbak, kamu harus belajar jadi konselor karena kamu sudah didatangi orang untuk sering mendapatkan curhat. Itu harus kamu ngerti caranya biar kamu nanti nggak salah-salah dalam mengelola kamu ngasih nasihat itu. Jadi keterampilan dasar nomor 1 mendengarkan. Apa bedanya mendengarkan dengan mendengar? Bukan mendengar ya, mendengarkan gitu. Jadi kalau ada suami ngomong sama istrinya di dapur lagi masak, ngomong-ngomong, Bi, tolong ini, gitu kan. Diam saja suaminya. Bi, tolong ya, diam aja suaminya. Karena nggak ada respon, istrinya mendekat. Bi, jadi gimana? Kaget suaminya. Gimana apanya? Lo tadi lo aku sudah ngomong banyak. Aku tadi nggak denger ya? Dengar, aku tadi dengar suara gitu, tapi nggak ngerti itu apa itu. Itu namanya mendengar, bukan mendengarkan, ya. Kalau mendengarkan itu, oh iya Mi, aku tahu kamu tadi bilang begini, mendengarkan. Jadi ngerti yang disampaikan itu. Tapi kalau aku tadi sudah 10 menit loh ngomong sama Abi tadi nggak denger ya? Denger, tapi ada suara-suara gitu tadi di belakang sana itu gitu. Nah, itu namanya mendengar ya. Jadi keterampilan kita butuhnya itu mendengarkan dan bukan mendengar, ya. Kalau Anda itu asik mendengarkan, kalau Anda betah mendengarkan, Anda itu sudah punya keterampilan paling basic dari konselor. Makanya konselor zaman dulu ya. Kalau sekarang berbeda. Konselor zaman dulu itu mereka akan nanti punya jam. Jadi gini, konselor zaman dulu itu dalam pekan ini aku sudah mendengarkan 20 kali 7 jam. Aku sudah mendengarkan 140 jam dalam pekan ini. Itu gitu. Konselor zaman dulu ya. Panjang banget dia mendengar. 20 jam sehari dia gunakan untuk mendengarkan. Zaman dulu itu. Kalau sekarang kita nggak begitu. Makanya tadi ada yang meringkas itu. Meringkas sudah belum, Pak? Belum. Sudah ya? Meringkas proses itu bagian dari cara kita untuk supaya kita bisa nggak panjang kayak begitu itu, gitu ya. Nah, jadi keterampilan pertama, mendengarkan. Nomor 2, empati. Apa empati? Bedanya dengan simpati, Bapak Ibu? Kalau simpati apa? Kalau empati apa? Kalau simpati apa? Kalau XL apa? Kalau mentari apa? GSM apa? Indosat. Jadi saya sedih banget gitu kata seseorang ya. Oh iya, aku mengerti kamu sedih. Nah, itu simpati ya. Jadi saya simpati, aku ngerti kamu sedih. Kalau empati itu aku bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Aku jatuh, seseorang bilang, aku jatuh ke dasar sumur. Terus yang namanya simpati itu adalah kamu mesti sakit banget dong jatuh ke sumur itu gitu. Kamu mesti nggak nyaman banget di dalam sumur yang sempit itu gitu. Dan kalau empati adalah aku bisa merasakan kayak apa pengapnya sumur, aku bisa merasakan kayak apa gelapnya sumur, itu namanya empati ya. Nah, empati itu keterampilan dasar Anda sudah punya semuanya. Tapi ada orang yang lebih daripada yang lainnya. Jadi kalau orang yang empati tinggi natural ya, nggak pakai latihan, empati tinggi gitu. Itu ngelihat orang nangis dia bisa nangis, ngelihat orang sedih dia bisa sedih, ngelihat saja. Ya Allah kasihan dia sedih banget gitu. Ikut sedih gitu. Nonton sinetron nangis, drama Korea nangis berurai air mata gitu ya. Nah, itu empati tinggi. Kalau yang nggak punya empati itu ngonoin nangis, itu nggak ada empatinya. Kayak gitu aja nangis. Kamu itu mendramatisir ya. Kayak gitu aja kamu tangisi gitu. Kalau suami yang tidak ngerti kesedihan istrinya gitu, kamu itu selalu mendramatisir, gitu aja nangis gitu. Masih banyak saudara kita yang lebih besar problemnya daripada kamu. Saudara kita di Gaza tiap hari dibombardir sama Israel, genosida itu yang lagi ditangis, kamu gitu aja nangis. Nah, itu susah empati orang seperti ini, dan itu susah menjadi konselor karena nggak empati. Jadi kalau orang nggak empati itu kalau jadi konselor, kliennya cerita sambil nangis-nangis, kamu itu ngapa ya kayak gitu aja nangis.
Masalah kamu itu kecil banget, masalah itu lebih gede daripada kamu. Jadi kalau kemudian kita nggak empati itu menganggap masalah orang lain kecil, dan itu menyakitkan bagi klien kita gitu ya. Nah nomor 2 empati ya. Nomor 3-nya adalah attending. Attending itu hadir. Mohon maaf Bapak siapa namanya? Maaf. Siapa? Rizky. Pak Rizky boleh duduk di sini. Sebentar, boleh pegang aja. Boleh duduk di sini Pak Rizky. Agak serong begini. Bawa kursi ya. Serong dengan saya. Ngadapnya ke arah saya, tapi serong gitu. Nah gini ya, oke ya. Gini ya Bapak Ibu. Attending itu gini. Ini contoh, ini bukan klien saya tapi contoh aja. Ada titik tertentu ketika klien itu sudah cerita sambil nangis-nangis, saya akan mendekat gini. Masya Allah Pak Rizky, saya ngerti kesedihan ini. Saya paham, Bapak pasti berat sekali. Siapapun orang berada di posisi Bapak, itu akan sangat berat. Tepukan saya ini, kalau saya tanya gini, Pak Rizky, kerasa nggak saya tepuk ini? Itu namanya attending. Dia merasa bahwa saya sedang menepuknya. Kadang-kadang begini, Pak Rizky, sabar ya. Itu kalimat yang kita, mohon maaf ya, menghindari kata sabar itu ya. Itu dalam kondisi di mana klien kita sedang sedih banget itu, kita menghindari kata sabar itu ya. Jadi kita tidak mengatakan Pak Rizky sabar ya. Karena dia akan mengatakan Pak Cah jauh-jauh dari mana Pak Rizky? Jadi jauh-jauh saya di Jakarta. Di Jakarta itu sudah banyak ustadz mengatakan sabar, sabar, sabar gitu. Jauh-jauh ketemu Pak Cah bilang sabar juga gitu. Ya udah sabar. Jadi ini contoh tepukan begini. Kalau misalnya kliennya perempuan dengan perempuan, konselor perempuan lalu kadang-kadang nangis dipeluk gitu ya. Pelukan, tepukan, saya menatap wajahnya, saya memegang ini, yang paling gampang gitu ya gini. Jadi kalau laki-laki dengan laki-laki umum begini ini. Bapak ini hebat, Bapak ini kuat, Bapak ini sudah luar biasa, memiliki problem sekian lama dan Bapak eksis sampai sekarang. Ini tepukan ini menunjukkan attending hadir. Dia tahu saya hadir untuknya, saya menatap wajahnya, kadang-kadang saya ginikan, saya kuatkan gitu ya. Jadi terima kasih Pak. Itu contoh yang disebut dengan attending itu begitu. Ada gestur ya. Jadi Bapak Ibu kalau nggak hadir itu, Pak Rizky, contoh saya tadi ya. Contoh ya. Jadi saya bilang gini, Pak Rizky silakan cerita. Mau cerita apa di saya? Pak Rizky cerita. Pak Rizky cerita, saya pegang handphone, saya chat sama Mas Ansis. Filmnya yang baru trending apa sekarang ini ya? Tak cari-cari film ya Sis ya. Ya, Pak Cah, filmnya yang sekarang trending ini tak sorry gitu. Dia lagi cerita gitu. Aku lagi selesai gitu. Itu nggak attending. Dia akan tersinggung gitu, aku sudah cerita sampai nangis-nangis, ternyata ditinggal main game oleh konselor. Kalaupun aku nggak pegang ini, saya bilang sama Pak Rizky, udah kalau mau cerita silakan ya. Silakan cerita Pak Rizky, biar saya agak santai, silakan cerita Pak Rizky. Itu nggak attending sama sekali. Jadi kalau kemudian beliau cerita, lalu saya ngeliat sesekali waktu saya bukan Masya Allah, sesekali waktu luar biasa, Anda hebat, luar biasa, pengakuan, kata-kata luar biasa. Yuk, kata dong. Terus gimana Bu? Terus gimana Pak? Wah Masya Allah, itu pasti berat sekali bagi Anda. Itu namanya hadir ya. Makanya kalau di rumah prakteknya suami istri malam-malam ya, itu namanya pillow talk ya, obrolan bantal. Itu Nabi SAW dengan Aisyah, Nabi SAW dengan Ummu Salamah ngobrol malam-malam. Kata istrinya, biar aku mau cerita. Ya silakan cerita nih gitu. Terus mempraktekkan tadi attending. Silakan cerita nih. Masya Allah, aku belum cerita gitu. Nanti ya, itu harus pas, kapan cek-ceknya kapan, Masya Allahnya kapan gitu. Itu harus pas itu. Kalau nggak pas itu nggak attending. Jadi kalau kita lihat keterampilan dasarnya 3, 1, 2, 3, attending itu hadir ya. Jadi wajahnya, gesturnya, kapan nepuknya, kapan meluknya gitu ya.
Cuma nggak usah niru Mbak Ida psikiater kemarin ya, yang kemarin ikut forum kemarin. Di sini itu sudah beberapa laki-laki. Ya itu Mbak Ida ya, dengan gayanya gitu. Itu remaja-remaja, cowok-cowok yang datang spontan aja dipeluk sama dia itu. Ibu-ibu nggak usah niru itu gitu ya. Nanti jadi berantem sama suaminya itu, nggak jadi nolong orang itu. Jadi keterampilan dasarnya 3, dan kalau Anda sudah punya 3-tiganya itu, maka sebetulnya Anda sudah sangat layak menjadi konselor. Betah mendengarkan, punya empati tinggi, kemudian bisa attending di dalam berhubungan dengan klien. Sudah, itu yang paling mendasar. 3 yang paling mendasar. Nah, sedangkan keterampilan spesifik itu saya hanya merekomendasikan Anda perlu menguasai 1 atau 2 atau 3, udah ya. Karena ada 40 keterampilan spesifik seorang konselor. Bukunya Bradley Evott, nanti cari Bradley T. Evott, 40 keterampilan konseling. Gak usah menguasai 40 itu, ya. Aku juga tidak menguasainya 40 itu. Udah, kita menguasai 1, apa 2, apa 3, pilih yang sekiranya itu nanti relevan dengan kemampuan Anda dan relevan juga dengan kemampuan Anda untuk menerapkannya, gitu. Dan ada satu prinsip yang sangat penting yang disampaikan oleh Catherine Gildart dalam bukunya keterampilan konseling itu. Catherine Gildart bilang begini, saya sangat setuju dan sangat menggarisbawahi pernyataannya Catherine Gildart, bahwa kan bukunya Catherine Gildart itu kan menceritakan tentang keterampilan konselor, banyak banget kan, tebel 300 halaman bukunya itu. Lalu dia mengatakan begini, pada dasarnya tidak ada satupun teknik atau metode konseling yang bisa diterapkan untuk semua kasus, semua klien secara umum, nggak ada, gitu. Jadi makanya kita mengolah saja nantinya, sehingga akhirnya kalau kita ngerti banyak teknik itu, tapi kita tidak perlu menguasai semuanya karena itu berat bagi kita. Jadi kita pilih beberapa supaya nanti kalau kasus ini kita bisa menggunakan dalam konteks kasus ini. Itu kita nggak membahas 40 itu ya, pilih sendiri nanti mana keterampilan. Aku juga hanya menguasai 1, 2, 3 ya, nggak banyak-banyak amat. Yang banyak saya pelajari sekarang keterampilannya adalah keterampilan bertanya. Saya belajar kepada Catherine Gildart, dia bilang begini, coba bisa nggak kamu membedakan antara bahwa kamu bertanya itu betul-betul untuk kepentingan konseling atau kamu itu untuk menuntaskan rasa keinginan tahu kamu. Kayak Bu Ida tadi, selingkuhanmu cantik nggak? Kayak apa? Lihat fotonya dong aku. Itu hubungannya dengan konseling apa gitu? Saya nggak tahu Bu Ida sudah cerita belum, dari klien kami seorang ibu-ibu selingkuh gitu ya dengan teman kerjanya laki-laki. Ibu ini sudah punya 2 anak dan selingkuhnya sampai level berat ya, sampai level perzinahan gitu si ibu ini. Kemudian waktu kita temukan dan kita tanyakan kepada si ibu ini apa yang, kan kalau suaminya saya tanya apa yang Bapak inginkan now and here, apa yang Bapak inginkan saat sekarang ini di sini ini. Saya pengen berbaikan Pak, saya pengen keluarga saya sakinah mawaddah warahmah. Saya ingin keluarga saya utuh kembali gitu. Dia memaafkan istrinya meskipun sudah zina gitu, tapi dia tetap memaafkan demi keutuhan keluarga kita. Sekarang saatnya istri, Ibu apa yang Ibu harapkan now and here? Gimana Pak saya? Suami saya tuh dari dulu. Oh, kok dulu lagi? Bu, saya tanya, Bapak tadi sudah menjawab yang diinginkan Bapak adalah terus membuat keluarga ini semakin baik dari waktu ke waktu. Kalau Ibu apa yang inginkan? Jadi gini loh Pak Zah, dulu itu suami saya tuh, Bu, apa sulitnya menjawab pertanyaan saya. Jadi nggak bisa Pak Zah, suami saya tuh dari dulu begitu. Ini harus mengolah panjang banget itu untuk kemudian membuat dia mikirnya now, here, dan kemudian kita ajak untuk apa solusinya gitu ya ke depan itu. Jadi ketika misalnya dalam situasi seperti itu, yang saya gunakan adalah keterampilan bertanya. Nah, kan misalnya contohnya Catherine Gildart bilang, kamu bisa nggak bedain bahwa kamu bertanya untuk kepentingan konseling atau kamu bertanya untuk menuntaskan keinginan tahu kamu? Mbak, bener nggak Mbak itu zina ya, sampai zina ya? Iya Pak Zah. Berapa kali Mbak? Coba pertanyaan saya berapa kali itu? Itu terkait dengan konseling atau keinginan tahu saya? Penasaran ya? Karena pengen tahu. Terus di mana biasanya melakukannya? Nah, gunanya apa gitu? Gunanya apa? Makanya kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang esensial itu saya gunakan 1 pertanyaan berskala, itu esensial. Nomor 2, pertanyaan terbuka supaya dia bisa menjawab leluasa. Yang ketiga, pertanyaan
miracle question. Miracle itu apa? Keajaiban, pertanyaan keajaiban. Kalau ada orang datang sedih-sedih, ada problem, mengatakan hidup saya penuh masalah, boleh diceritakan masalah yang lebih spesifik, bingung dia. Sekarang gini, ibu bilang bahwa hidup ibu penuh masalah, beban berat. Seandainya suatu malam ibu sholat tahajud, terus berdoa kepada Allah, ya Allah hilangkanlah masalah dari diriku. Allah beri keajaiban pada ibu. Malam itu langsung spontan Allah cabut masalah dari ibu. Seandainya Allah berikan keajaiban, masalah dicabut dari ibu. Kira-kira besok paginya ibu bangun tanpa masalah, rasanya kayak apa? Yang ibu rasakan pertama kali apa? Itu pertanyaan esensial, mengajak kalian mikir sebetulnya masalah kita apa sih? Pak saya punya masalah apa bu? Jadi masalahmu apa? Seandainya Allah cabut masalah dari kamu, kira-kira rasanya kayak apa? Kayak apa rasanya? Seandainya besok pagi kamu bangun, hari pertama di kehidupan barumu, kamu bangun tanpa masalah yang sekarang kamu rasakan, kira-kira kayak apa itu? Itu mikirkan dia. Mikir, apa ya? Ya ketoknya enak sesok tangi tanpa masalah, ketoknya enak ngono pasah orang diutang loh, berarti utang masalahmu nek ngono. Jadi keterampilan spesifiknya itu nggak usah banyak-banyak ya, pilih beberapa saja. Saya juga tidak menguasai 40 yang disampaikan oleh Bradley Evott itu, aku nggak banyak aku kuasai. Terus pilih keterampilan yang mendukung, maksudnya apa yang konteks, sesuai konteks problemnya itu. Nanti kita kalau sudah punya 2-3 yang kita kuasai, kita gunakan sesuai dengan konteksnya itu. Oke, next. Yang kelima adalah apa Bang? Menyiapkan perangkat, gampang kalau ini ya. Miliki perangkat administrasi meskipun sederhana. Misalnya, contohnya, klien yang datang namanya siapa? Ditulis saja di bukunya yang sederhana, tulisan seperti ini. Maksudnya apa? Nanti kan dia datang lagi kapan? Ya, kalau saya ada admin Mbak Fitri ingatkan Abi, Umi besok jam sekian ada klien namanya ini, sudah pernah konseling tanggal sekian. Saya tinggal cek tanggal sekian konseling namanya ini. Oh, progres terakhir begini. Udah sesederhana apapun. Ya kita nggak punya alat canggih karena kalau konseling yang profesional berbayar itu ya, nah itu barulah punya perangkat canggih, ada yang bantu, ada administrasi segala macam. Kita nggak usah gitu-gitu nanti jadi ribet. Udah yang penting mau kita nulis setiap yang datang, progresnya apa, tanggal berapa, yang datang siapa, problemnya apa, perkembangan sampai sekarang apa, itu administrasi yang paling sederhana ya. Supaya nanti kalau datang lagi nggak ketukar-tukar dengan kasusnya orang lain. Ini kan kemarin yang kasus selingkuh, bukan masalah ini, masalah bukan selingkuh. Siapkan ruang konselingnya. Kalau dulu kami punya ruang permanen, tapi gara-gara rumah ini tumbuh, tiap hari tambah kegiatan, akhirnya ruangan konseling tergusur. Jadi sekarang kita pakai ruang bersama di samping ini. Nanti kalau ada yang datangnya, kan bimbingan pranikah, yang datang 10 apa 20 di sini, berarti kelas besar. Bimbingan pranikah 20 orang. Konseling 4 orang, suami istri berdua, saya dan Bu Ida berdua. Jadi begitu kita setting ruangannya menjadi 4 orang saja. Kursi kita singkirkan semuanya, tinggal 4 sofa dan kemudian kita atur di situ. Tempatnya di sini. Syarat ruang konseling adalah tertutup, ya. Jadi makanya ruangan sebelah ini semuanya bisa ditutup. Sampai kalau sudah ada konseling, ruang yang menghubungkan kami dengan admin kami tutup. Admin nggak bisa masuk leluasa. Tidak boleh ada orang keluar masuk, tidak boleh ada anak kecil, ibu-ibu kalau sedang punya anak kecil. Waktu konseling tidak boleh dibawa di ruang konseling, ya jangan mengira anak kecil itu nggak tahu gitu. Jadi, nak kamu main-main sendiri ya, tak kasih ini buku, kemudian kamu gambar-gambar sendiri gitu ya. Ibu lagi, jangan mengira bahwa dia nggak ngerti, dia ngerti, ya dia menyimpan gitu, dia menangkap gitu. Sedang ada konseling di ruangan sini ditutup semuanya. Ada cucu kami yang tadi di belakang, cucu kami si Rawang itu. Kemudian mamanya mengkondisikan agar cucu kami tidak mengganggu Bu Ida yang sedang konseling. Dia omongi, kamu jangan ke tempat nenek ya, nenek lagi ada tamu sedih, kata mamanya, tamu sedih. Nah malah jadi penasaran dia si anak ini, tamu sedih. Dia langsung masuk, dia lihat neneknya lagi sama tamu gitu. Terus dia berteriak-teriak, mana tamu sedihnya katanya. Oh nggak nangis kok katanya, nggak sedih itu. Jadi anak kecil itu jangan dikira tidak tahu ya, dia tahu gitu. Jadi makanya kalau nanti misalnya pas Anda sedang ada klien, kalau sedang punya anak kecil, tidak boleh dibawa masuk ke ruangan konseling, meskipun dia diberikan kegiatan yang lainnya. Jadi seakan-akan dia sedang kegiatan, terus kemudian Anda dengerin curhat gitu ya. Nanti suatu ketika Anda sedang ada kegiatan bareng seperti ini, ketemu sama ibu yang pernah konseling kepada Anda,
anak kecil Anda ikut gitu, dia akan mengatakan, itu dulu ibu yang nangis-nangis di rumah ya, yang dulu cerita tentang selingkuh ya. Jadi kan gak enak banget suasananya. Jadi tidak boleh membawa anak kecil, dan itu alasan mengapa konseling harus dibatasi waktunya. Karena 1 jam, ya kalau kita berikan batasan 1 jam itu, 1 jam yang membuat Anda nggak bisa ngapa-ngapain kecuali hanya dengan itu. Nggak boleh nerima telepon, nggak boleh balas WA, nggak boleh chatting, tidak boleh bawa anak, nggak boleh apapun. Jadi benar-benar hanya kepada klien itu. Maka harus dibatasi, nggak boleh tanpa batas. Oke? Siapkan perlengkapan standar. Perlengkapan standarnya sederhana banget. 1 jam dinding besar. Ini di sini. Makanya di ruang sana ada jam dinding besar. Jam dinding besar. Nomor 2, tempat duduk kayak begini mengaturnya, jadi agak geser, agak miring begini. Jadi kalau seandainya, nah gini ya. Jadi kalau seandainya ini laki-laki sama laki-laki, saya sama ini misalnya laki-laki sama-sama klien gitu. Jadi seandainya kita lurus menghadap ke depan, dia lurus menghadap ke depan, titiknya ketemu di sini nih, ya. Jadi bukan lurus berhadapan begini, tempat duduknya itu. Kalau kita duduknya lurus berhadapan, klien kita tertekan perasaannya oleh kita sebagai konselor, tertekan, gak nyaman banget itu. Jadi makanya dekat, tapi miring gini, miring seperti ini. Dan direkomendasikan itu sofa, ya, sofa. Makanya di ruangan kami sofa di depan sana. Jadi ada sofa, kalau kliennya cuma 1 ya berarti 2 gini. Kalau kemudian kita suami istri pasangan, saya menemui dengan Bu Ida, pasangan berarti 4, kita atur sofanya. Kemudian di meja ini ada tisu karena klien kita nanti nangis dan nggak bawa tisu. Begitu dia mulai nangis-nangis, nggak ada tisunya, nanti kerudungan jadi korbannya. Itu paros gitu ya, kerudungan. Jadi tisu, terus ada tempat sampah untuk buang tisu yang nggak kepakai itu kan. Terus air mineral. Ini belum dikeledek sama Mas Aziz, le minerale ini ya. Ini dikiranya iklan, bukan ya. Ya, air mineral, ya, air mineral. Karena begitu nanti dia sudah kehabisan kata-kata, terserah minum dulu Bu, minum dulu Pak, minum dulu, gitu ya. Jadi yang penting berikutnya adalah buku tulis. Siapa yang bawa buku tulis? Pinjam Bu, buku tulis Bu, pinjam ya. Ini contohnya buku tulis, maaf, pinjam. Jadi di ruang konseling itu ada buku tulisnya, milik kita ya. Buku tulis kosong, terus kemudian ada pulpennya. Ketika klien sudah kehabisan kata-kata, kita suruh nulis. Bu, tulis saja. Bu Ida punya klien, ditanya, Ibu namanya siapa? Baru mulai konseling. Namanya siapa? Lama, ditunggu-tunggu. Lama mikir. Oh, oke. Kalau gitu kami saya nggak usah nyebut nama ya. Saya panggil Mbak aja. Sebentar. Ada nama saya ada. Sebentar. Lama, kita kasih kertas, tulis saja di sini siapa namanya. Mau nulis masih bingung lagi. Jadi dia milih nama ya. Kalau misalnya namanya coba sering aja. Siti Sundari misalnya gitu ya. Siti Sundari. Dia harus mikir dulu, milih Siti apa Sundari. Kalau dia nulis Siti adalah seorang istri yang tertekan, seorang istri yang tidak happy, seorang istri yang stres dengan kelakuan suaminya, seorang istri yang nangis-nangis terus di malam hari karena suasana nggak menyenangkan di rumah. Begitu dia nulis Sundari adalah seorang guru yang ceria, yang disenangi murid-muridnya, yang dia happy datang ke sekolahnya, dia bersemangat datang ke sekolahnya, dia senang mengajar. Jadi kalau dia nulis namaku Sundari, happy dia. Kalau dia bilang namaku Siti, itu istri yang sangat menyedihkan. Makanya dia pikir dulu, aku namaku siapa itu dia pikir dulu. Makasih ya Pak ya. Ya, 5 menit lagi. Next, bang nomor 6. Supervisi penting. Anda kalau dalam konseling itu punya lembaga yang dari RKI ngacung, lumayan banyak materi. Jadi kalau Anda dari RKI dapat supervisi dari lembaga ya. Tapi kalau Anda praktek mandiri seperti kami, Jogja Family Center, saya juga di RKI saya dapat supervisi. Tapi saya di Jogja Family Center, di Wonderful Family Institute, kami sebagai lembaga mandiri, maka kemudian kami harus menciptakan mekanisme supervisi di lembaga kami sendiri. Kalau Anda tidak punya lembaga, Anda adalah praktek perseorangan, Anda harus punya
koneksi dengan pihak expert. Makanya kalau saya kemana-mana lalu ada teman-teman konselor yang ngerti saya sedang di situ gitu, Pak Cah, pengen ngobrol sebentar. Oh ya, saya sedang menangani kasus begini Pak Cah. Yang sudah saya lakukan langkahnya begini, sekarang progresnya begini. Menurut Pak Cah, langkah saya itu sudah benar atau belum? Atau apalagi yang perlu saya lakukan gitu. Nah itu namanya supervisi. Karena dia mandiri, dia nggak punya lembaga, maka dia harus mengakses kepada orang yang sudah berpengalaman. Makanya supervisi itu penting untuk kita semuanya, supaya tidak salah arah, supaya tidak salah langkah gitu ya. Dan kita selalu on the track itu dalam menjalankan tugasnya. Dan bergabung dengan komunitas penting, makanya kayak kemarin kita sudah ketemu nasional ya, dari Sabang sampai Merauke hadir, kemudian bahkan dari luar negeri hadir, itu jaringan kita. Sehingga apabila kemudian ada seorang, ini teman-teman dari Jakarta, Pak Cah, ada nggak konselor kita di Aceh? Ini kebetulan ada teman saya ada masalah di Aceh, pengen dapat bantuan. Udah kita kasih, ini berjaringan itu pentingnya ya. Ada konselor kita di Aceh, ada konselor kita di Surabaya, ada konselor kita di Bali, ada konselor kita dan seterusnya gitu. Jadi berjaringan itu. Makanya komunitas ini penting untuk kita semuanya supaya kita bisa memberikan bantuan kepada banyak orang. Makin banyak jaringan kita, makin banyak pula kemudian kita nanti akan bisa mendapatkan, memberikan kemanfaatan. Next, terakhir nomor 7 adalah kolaborasi, nggak bisa sendirian. Bangun komitmen dengan psikolog, psikiater, praktisi hukum, ahli ruqyah, pihak lain yang mendukung. Jadi kalau kami ngelihat nggak ada progres ya, sekian lama nggak ada progres, kayaknya ada sesuatu. Kita pelajari, oh iya, ini sepertinya harus ada asesmen dari psikolog dulu. Kalian berdua bersedia nggak kalau datang ke psikolog untuk dapatkan asesmen? Oh iya Pak Sah, kami rujuk ke psikolog. Kadang-kadang ke psikiater. Kalau kami ragu, jurusannya kira-kira psikolog atau psikiater, saya telepon aja. Karena kalau psikiater ya Mbak Ida psikiater, Bu Ware, kalau kasus begini, itu psikiater apa psikolog? Bawa dulu ke saya Pak Sah. Nanti saya lihat dulu, kalau saya nggak menemukan nanti biar ditangani oleh psikolog. Rujuk ke Bu Ware, periksa di sana, nanti Bu Ware telepon, Pak Sah, negatif, nggak ada di saya. Nanti bawa ke psikolog ya, oke. Kontak Bu Asni, Bu, tugasmu, ya siapa Sah? Jadi TikToknya di antara kita ya, TikTok. Psikiaternya siapa, psikolognya siapa? Oh ternyata butuh praktisi hukum, karena sudah menyangkut wilayah hukum. Kontak teman-teman kita yang kerja di hukum. Bantu saya ya, ini ada klien yang membutuhkan supervisi hukum. Ada yang ahli ruqyah, oh ini kayaknya perlu di ruqyah. Langsung Ustadz Fadilan ya. Ustadz Fadilan itu di kalangan jin sangat terkenal. Itu beliau ahli ruqyah yang nomor 1 ditakuti di kalangan jin tahun 2024 kemarin ya. Kalau 2025 nanti kita cek dulu di kalangan jin ya. Apa masih Ustadz Fadilan nomor 1 yang paling takut itu most itu manusia yang paling ditakuti di kalangan jin itu. Kalau kenal Ustadz Fadilan dulu zaman awal-awal beliau mau ruqyah itu masih pakai A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Oh khuruj ya Allah, saya bisa bacakan ayat-ayat gitu, suara mengelecet gini. Makin lama beliau makin profesional, orang baru datang menghadap beliau belum sampai A'udzu bikalimatillahi, langsung ngelecet belum sampai baca apa-apa. Itu di depan Ustadz Fadilan itu mengelecet lagi. Lama-lama orang itu baru mau masuk ke rumah Ustadz Fadilan itu di depan pintunya sudah mengelecet gitu. Lama-lama orang itu baru di depan gang sana, ini rumahnya Ustadz Fadilan misalnya di sini, masuk gang sana, di depan gang sana itu orang sudah mengelecet gitu. Terus lama-lama bisa pakai telepon. Jadi ada teman dari Jakarta lagi mukhoyam di Jakarta, ada yang kerasukan jin, telepon saya malam-malam, Pak Cah, siapa yang bisa meruqyah pakai online? Ustadz Fadilan aja, saya kasih nomornya. Telepon Ustadz Fadilan, si orang yang sedang kena gangguan jin itu diteleponkan kan oleh panitia. Ustadz Fadilan bilang, dekatkan teleponnya ke yang sedang kena gangguan itu, didekatkan gini. Terus di dalam telepon sana Ustadz Fadilan bilang begini, saya Adlan Fadilan Adam Hashim. Itu baru bilang saya Fadilan Adam, belum A'udzu bikalimatillahi, belum telepon itu pada saya Fadilan Adam Hashim. Itu langsung mengelecet itu orangnya. Jadi orang yang paling ditakuti di dunia jin itu Ustadz Fadilan ya. Makanya kalau ada klien saya yang berpotensi kira-kira kena jin gitu ya, Pak laporin Ustadz Fadilan loh, dengar Ustadz Fadilan itu udah ketakutan jinnya.
kita punya koneksi-koneksi gitu ya. Rupiah siapa, psikiater siapa, psikolog siapa, ahli hukum siapa gitu ya. Jadi ini yang membuat kita nggak sendirian. Dan itu ada potensi itu. Jakarta banyak, Surabaya banyak, Sidoarjo banyak, di mana-mana banyak. Galilah potensi itu untuk kolaborasi ya. Kami juga bangun jaringan dengan sama konselor keluarga dari, makanya kami juga terakses ke Giga, Bu Profesor Aisunarti. Kami terasosiasi dengan berbagai kalangan. Kalau di Jogja ini ada beberapa lembaga-lembaga yang juga memiliki kayak Rifka Anissa dan seterusnya. Kami juga ada pertemuan-pertemuan di Jogja ini dengan banyak kalangan seperti itu. Kadang-kadang saya datang, kadang-kadang saya mewakilkan orang gitu untuk datang ke tempat itu. Pertemuan dari Amerika datang, tema ketahanan keluarga. Ini apa namanya? Kita tahu itu kampanye-kampanye ideologi tertentu gitu ya. Tapi undang semuanya, kita datang aja. Itu bagian dari cara kita untuk berkomunitas, membangun jaringan dengan berbagai pihak. Jangan dikatakan ini kelompok eksklusif, nggak mau bergaul dengan yang lainnya. Kita tetap gaul dengan semuanya gitu ya. Makanya kemudian kita juga membangun jaringannya dengan kampus. Tadi sudah ceritakan Bu Ida, kami dipercaya oleh Sultan Hamengkubuwono untuk membuatkan modul dan kurikulum untuk pembinaan ketahanan keluarga masyarakat Yogyakarta seluruhnya 2016. Kemudian kami mulai susun 2017 harus uji akademik ke berbagai kampus, ke berbagai pihak kita undang dan kita presentasikan itu. 2018 diketuk Sultan, disetujui. 2019 mulai sosialisasi, 2020 pandemi. Ya sudah. Jadi sekarang ini lagi bangkit-bangkitkan kembali, kita kemarin terhalang oleh pandemi gitu. Nah, jadi kita ambil itu, peluang-peluang itu gitu ya, supaya kemudian kita bisa menjadi bagian yang nanti banyak kontribusinya gitu. Makanya kalau teman-teman sekalian pernah dengar CV saya mendapatkan penghargaan PIN emas ketahanan keluarga dari Sri Sultan Hamengkubuwono 9 itu kan, 10 gitu. Itu ya karena ini tadi, sampai levelnya akhirnya kami diminta membuatkan modul dan kurikulum. Sudah jadi kan? Belum selesai, buatin lagi namanya roadmap ketahanan keluarga DIY 2025, kami bikinin gitu. 2030 kami bikinin gitu. Jadi itu yang membuat kemudian kami terakses ke banyak pihak. Next, terakhir Bang. Jadi ini contoh saja ya. Next. Oke, sebelumnya ya, ini daftar bacaan ini tadi yang saya sebutkan, Catherine dan David Geldat, ini pasangan suami istri ya. Dia banyak sekali menulis ini. Kalau Anda, siapa yang lulusan psikologi? 1, 2, sedikit banget, 3, 4, 5. Makasih. Kalau mayoritas ini bukan lulusan psikologi, Anda tetap bisa menikmati buku-buku ini dengan mudah. Saya pilihkan yang gampang dibaca oleh orang yang tidak berbasic ilmu psikologi. Bukunya David dan Catherine Geldat itu saya apresiasi banget karena dia sebagai seorang profesor, seorang dokter, bisa membahasakan keterampilan praktek konseling itu yang bisa dibaca oleh bukan psikolog gitu ya, bukan alumni psikologi gitu dengan mudah. Ini buku-buku yang Anda mudah sekali membacanya dan mudah sekali memahaminya gitu. Dan ini yang Husain Rasul ini ya, ini juga saya terus terang baru membacanya karena nyari-nyari literasi yang kemudian kuat keislamannya. Di antaranya ketemu dengan Pak Profesor Husain Rasul ini, dasar-dasar psikologi Islam dan konseling Islam. Itu penting untuk Anda baca di sana. Begitu Mas Aziz. Kita skor dulu sebentar, nanti baru masuk materi kedua dan baru dialog. Oke, terima kasih Mas Zah dan